Lari guys. Hai. Ini siapa? Nah. Hai. Hai. Bagaimana olahraga pertama setelah beberapa tahun Tidak olahraga beberapa tahun sembarangan. Ya rasanya enak, segar, menghirup udara segar pagi ini pesawahan gitu kan. Masih asri. Bagaimana juga denganmu olahraga yang biasanya ngadekem di rumah? Saya suka di rumah. Karena apa suka di rumah? Bebas, tidak harus berkerudung. Oh, Melakukan aktivitas dengan bebas. contohnya? Padahal di rumah itu mengerjakan tugas kuliah, beberes rumah. Tapi kan mana tahu kan orang lain taunya ngadekem weh. Tapi emang bener sih. I love stay at home. Gimana dong? Ya tapi kan tidak harus di rumah terus. Tiap hari kan kita harus ada olahraga keluar, hirup udara segar, pagi-pagi, semangat, motivasi. Kukumbah. Si paling kukumbah. Assalamualaikum Pak Lutfi. Salam. Bagaimana kemarin sudah melihat pembelajaran di SD negeri? Ya bagus, memotivasi, banyak juga apa ya medianya, membuat anak-anak senang, tidak boring. Apakah bosan jika setiap hari kita membahas tentang anak-anak di sekolah? Ya karena sebagai guru ya tidak bosen lah. Karena itu memang pembahasan setiap hari, makanan tiap hari begitu. Ya, jadi fine. Fine dong. I'm fine. Oh iya. Let's try together. Mulai buka mata nepi ke tutup mata. Ya. Nu diobrolkeun gitu. Yang dibahas itu pendidikan ya. Cukup ya. Selamat pagi Pak Lutfi. Pagi. Mengawali konten pertama ya. Kita mau nanya. Nanya apa boleh? Katanya ketika sujud terakhir itu kita dianjurkan untuk banyak memohon atau berdoa gitu ya. Doakan memohon. Boleh nggak sih kalau sepertinya kita itu memakai bahasa yang kita pahami, maksudnya bahasa Sunda gitu. Ketika sujud atau bahasa Indonesia, melafalkannya gitu, boleh tidak? Yang pertama perlu diketahui ya, memang sholat itu secara bahasa mutlaqud du'a, artinya ya mutlak berdoa gitu ya. Tapi itu secara bahasa. Kenapa mutlaqud du'a? Karena memang isi sholat itu doa semua, dari mulai takbiratul ihram gitu ya, Allahu akbar kabiro dan lain sebagainya, sampai Rabbik firli warhamni. Yang kedua, sholat itu secara istilahnya itu aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Nah, berdasarkan dari keterangan-keterangan yang saya ketahui ya, kalau misalnya berdoa dalam sholat, melafalkan doa dengan bahasa sendiri, tidak dengan bahasa Arab, ya sholatnya otomatis tidak sah. Kenapa? Karena tadi sholat itu adalah khusus ya, aqwalun wa af'alun makhsusatun ya, ucapan yang khusus di dalam sholat, yaitu dengan lughatul arabiyah. Itu mungkin kecuali di dalam hati. Nah, kalau dalam hati boleh saja mau bahasa apapun, tidak diucapkan, tidak dilafalkan. Ketika sujud boleh dalam hati menggunakan bahasa sendiri.
Boleh kalau dalam hati. Kalau bahasa Arab ketika sujud boleh? Boleh bahasa Arab ketika Bukan sujud. bacaan boleh. sholat. Boleh, kenapa? Karena contoh gini ya, ketika subhan rabbil a'la wa bihamdi rabbi inni dolam tu nafsi dul mangkasi faghfirli zambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, itu dibaca boleh ketika di sujud terakhir sholat itu. Boleh. Boleh. Berarti oh ya. Terima kasih jawabannya. Hai Pak Lutfi. Hai. Mau nanya dong. Nanya apa? Bagaimana cara doa untuk memikat hati perempuan? Gimana ya kalau itu, emang boleh di-share ya? Ya kita share ilmu aja nih ya. Doanya itu begini. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Itu tidak hanya untuk memikat perempuan, tetapi juga itu untuk mengundang orang-orang suka terhadap kita. Misalnya kita sebagai penjual, ya, jualan kita dibeli, banyak yang beli begitu. Yang kedua, begini, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Itu doanya. Berarti selama ini cewek-cewek yang suka dicewek sama Pak Lutfi suka dikasih doa itu ya? Oh ya enggak lah. Enggak begitu kok. Jebakan Batman. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu nih, namanya Bu Ayum. Bu Ayum, bagaimana kabarnya Bu Ayum? Baik, alhamdulillah. Ya. Boleh saya bertanya-tanya sama Bu Ayum? Boleh bertanya-tanya, bertinyi-tinyi, bertunyu-tunyu boleh. Gini Bu Ayum ya, saya tuh suka pertanyaan bagaimana sih cara mengatasi jika kita sedang emosi, meredam emosi itu bagaimana ya? Yang pertama itu, kita tidak boleh berlindung dengan kata-kata. Kalau saya ya, dari dulunya udah kayak gini, itu nggak bisa.
udah bisa diubah, apalagi kalau kita sudah beberapa puluh tahun ya berada di muka bumi ini, sudah banyak menerima ilmu, kita harus berusaha untuk mengubah sifat itu dengan mengamalkan ilmu sedikit-sedikit. Kayak kan ada, kita tidak boleh marah, nanti akan dikasih surga gitu. Tapi marah itu bukan berarti diam aja sih. Kalau diungkapkan ya itu lebih bagus, kita bisa merilis hati gitu. Yang keduanya, kita harus bisa berpikir, kira-kira kalau saya seperti ini akan bagaimana. Kalau dulu memang ya pas belasan tahun itu masih agak sulit, masih kalau ada apa-apa udah kayak kompor ketemu bensin gitu. Ceder, Meledak. meledak. Sekarang mah kayaknya udah ya menuju 30 tahun sudah harus bisa mengelola diri sendiri sih sebelum mengelola orang lain. Betul gak sih? Oh begitu. Nah, lalu bagaimana dengan ini ya? Ada tips katanya kalau misalnya kita lagi marah, emosi, kita itu duduk. Kalau belum bisa juga sambil duduk masih marah, kita itu wudhu. Nah, bagaimana tuh Bu Ayu? Itu kalau gak salah hadis Nabi bukan? Iya, Ya. memang ada. Kalau hadis Nabi kejelasannya. itu udah valid. Kita harus mencoba dan mengamalkannya. Kalau diamalkan bagus itu nantinya dapat pahala ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Ayu atas penjelasannya. Sama Pak Lutfi. Sampai berjumpa di lain waktu, di lain Boleh. kesempatan ya. Siap, gerak. Ya, itu pemirsa untuk jawaban-jawaban dari Bu Ayu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Masih dengan pemirsa Sawala TV. Ya, di sini kita kedatangan tamu ya. Namanya Bu Ayum. Hai Bu Ya, Ayum. gagaro bae tadi ulangin deh lah, gagaro bae. Baik, selamat pagi pemirsa Sawala Channel. Masih bersama saya Lutfi Hasan. Di sini saya kedatangan seseorang ya. Halo Bu Ayum, selamat pagi. Selamat pagi, semangat. Iya, Bu Ayum, saya mau nanya boleh? Boleh, satu pertanyaan. Baik. Ini vlog pertama ya di Sawala Channel ya. Saya mau bertanya nih Bu Ayum, bagaimana ketika kita berada di suatu acara atau acara keluarga atau acara lainnya, kita ditanya kapan sih punya anak. Nah, kita harus menjawab apa sih Bu Ayum? Kalau pas awal nikah itu nggak usah dijawab, mending nangis duluan aja. Begitu ya. Sampai 4 tahun apa 5 tahun gitu itu polanya masih kayak gitu. Ditanya nangis, belum mau ke dokter. Karena apa? Kalau sekarang kita sudah ke dokter, lagi mencari yang cocok. Jadi pertanyaan itu sebagai pertanyaan yang sama buat yang nanya. Kalau dia belum berkerudung, kita nanya kenapa tidak berkerudung, tapi kan gak usah ditanya ya. Betul gak sih? Terus, Ya baiknya sih begitu. Cuman ya gimana ya orang ya mungkin. iya. Jadi kalau sekarang sudah pernikahan yang ke-7, wow, ke-7 tahun. Udah lebih bisa mengambil, kalau yang bicaranya keluarga, kita masih harus silaturahmi karena anjurannya harus silaturahmi. Mau yang bilang nenek-nenek gitu. Tapi kita gak boleh membalikan kekurangan mereka sih. Lebih ke nanti ngegerutunya di rumah. Udah gak kayak nangis-nangis lagi. Paling setahun sekali mungkin ya sekarang mah. Kalau ada yang nanya gitu nangisnya gak kayak pertama. Ditanya nangis. Enggak, kayaknya. Karena sudah berusaha sih. Jadi kalau sekarang mah udah kebal apa gimana tuh Bu Ayum? Iya, kebal. Karena mungkin kita sudah tahu juga ya alasan dari medisnya bagaimana. Iya, Ya. betul. Jangan tanya kenapa ya. Oke lah begitu. Ya, begitulah. Berarti di tahun-tahun pertama menikah mah ya kita nangis aja dulu gitu ya Bu Ayum ya. Iya, kecuali emang kalau sepertinya kita bisa ngejawabnya ya silahkan. Cuman yang paling logis itu kalau pengantin baru pasti ada nangis-nangisnya sih. Kalau aku. Memang sih kita suka jengkel juga ya.
dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya nggak penting untuk dijawab. Nah, gimana ya kalau misalnya kita balikin seperti tadi, kenapa belum pakai kerudung, atau misalnya karena ini kan sesuatu yang memang dirahasiakan Allah, sama dengan halnya kita bertanya bagaimana atau kapan kamu meninggal. Mungkin ini terlalu ekstrim ya Bu Ayum ya. Iya, masuk akal sih kalau pertanyaan kapan punya anak disangkut pautkan dengan pertanyaan kebalikannya. Tapi kita kan nggak boleh ya menanyakan, contoh ada anaknya yang belum bekerja, kita nggak ada hak loh buat nanya kenapa anaknya belum bekerja, terus kenapa, apalagi kenapa anaknya belum bekerja atau kenapa anaknya belum nikah-nikah. Nggak pernah tuh kepikiran mau nanya itu. Karena kalau sepertinya itu kafling, bukan kafling kita gitu kayaknya ya, kalau diibaratkan tanah gitu. Ya intinya berarti hal-hal yang menurut kita bahwa itu mah atas kuasa Allah, kehendak Allah ya, kita tidak tahu ya. Harus bagaimana menjawab hal itu gitu kan. Banyak contoh, ada yang sudah pakai KB dan lain-lain. Kalau Allah udah mau ngasih. Ada juga beberapa yang bilang biar hubungan kalian tuh langgeng, enggak juga. Ada beberapa yang sudah punya keturunan juga harus udahan pernikahannya, bukan karena ada keturunan tapi karena memang tidak patut untuk dipertahankan aja gitu. Iya, ya terima kasih Bu Ayum atas jawabannya. Ya mungkin itu ya poin-poinnya, mungkin nanti catat masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi.